Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di perkuliahan hari ini, yakni perkuliahan Etika Profesi Hukum. Hari ini saya akan membahas tentang etika profesi hakim. Jadi kalau kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan teori-teori atau dasar yang berkaitan dengan etika profesi hukum, hari ini kita akan membahas tentang etika-etika yang secara spesifik dan diberlakukan di dunia profesi hukum yang saat ini kita fokuskan kepada etika profesi yang berkaitan dengan profesi hakim. Yang pertama, dasar hukum yang melingkupi atau mendasari dari etika profesi hakim itu silahkan kalian dapat baca sendiri, yakni Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Peradilan Agama, Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, dan yang paling penting nanti saya akan juga lampirkan terkait dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Junto Putusan Mahkamah Agung nomor sekian. Nanti silakan baca sendiri ya. Yang pertama, seperti yang dapat kita ketahui bahwa lembaga pengawasan hakim di Indonesia itu dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni pengawasan secara internal dan pengawasan secara eksternal. Pengawasan secara internal itu dilakukan melalui Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau yang dikenal sebagai Bawas MA, Bawas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi dia adalah lembaga yang di bawah naungan Mahkamah Agung. Sedangkan pengawasan secara eksternal dia dilakukan oleh sebuah komisi atau suatu komisi yang disebut sebagai Komisi Yudisial. Jadi pengawasan terhadap hakim ini di Indonesia dilakukan melalui dua lembaga. Yang pertama pengawasan internal yang melekat, juga pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Kemudian apa yang disebut sebagai kode etik dan pedoman perilaku hakim? Kode etik dan pedoman perilaku hakim menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial nomor 047 itu disebutkan bahwa panduan keutamaan moral bagi setiap hakim baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana diatur dalam surat keputusan bersama Ketua MA dan juga Ketua KY nomor 047 tahun 2009. Jadi dapat dikatakan di sini pedoman kode etik perilaku hakim ini itu berlaku baik di dalam maupun di luar kedinasan. Artinya pedoman perilaku kode etik ini berlaku bagi hakim tidak hanya pada saat ia menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai hakim, akan tetapi dia juga dapat diberlakukan pada saat dia di luar kedinasan atau di luar ia pada saat tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai hakim. Kemudian apa yang dapat dikatakan sebagai perilaku hakim? Perilaku hakim adalah sikap, ucapan, dan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim dalam kapasitas pribadinya yang dapat dilakukan kapan saja, termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu melaksanakan tugas profesi yang bersangkutan. Jadi kalau melihat di sini, perilaku hakim ini sangat berat sekali ya, karena tidak hanya pada saat ia berkapasitas sebagai hakim, akan tetapi pada saat ia berkapasitas sebagai pribadi pun, itu harus berperilaku sebagaimana yang sudah ditegaskan dalam pedoman dan kode etik hakim tadi. Jadi perilaku hakim ini yang mencakup keseluruhan sikap, ucapan, dan juga perbuatan hakim, yang sikap, ucapan, dan perbuatan tadi tidak hanya dilakukan pada saat ia mengemban amanat sebagai hakim, akan tetapi di luar tugas dan tanggung jawabnya pun dia juga harus bersikap, berucap, dan berbuat sesuai dengan pedoman dan kode etik profesi hakim yang sudah ditetapkan. Jadi kalau melihat di sini maka tugas hakim ini
menjadi tugas yang sangat berat sekali karena dia tidak hanya dibekali oleh kode etik pada saat ia menjalankan profesinya, akan tetapi juga pada saat di luar ia dalam hal tidak menjalankan profesinya juga diharapkan tetap berperilaku atau menjalankan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan dalam kode etik profesi hakim. Kemudian pelanggaran itu disebutkan sebagai setiap sikap, ucapan, dan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim yang bertentangan dengan norma-norma yang ditentukan dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim. Jadi pelanggaran-pelanggaran ini itu mencakup sikap juga, mencakup ucapan dan juga perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim. Lalu apa saja 10 prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim? Yakni yang pertama, dia harus berperilaku adil. Jadi hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dia harus adil kepada siapapun, baik kepada jaksa maupun kepada pengacara atau bahkan kepada terdakwa, atau apabila terkait dengan perkara perdata dia juga harus adil terhadap penggugat maupun tergugat, sehingga kemudian prinsip dan kode etik hakim ini dapat dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Prinsip yang kedua adalah dia harus berperilaku jujur. Jadi hakim dalam menjalankan profesinya atau bahkan di luar menjalankan profesinya, dia harus mencerminkan nilai-nilai kejujuran. Sehingga kemudian melalui nilai-nilai kejujuran ini, hakim kemudian kewibawaan dan trust dan juga kepercayaan masyarakat semakin tinggi terhadap tugas dan wewenang yang dijalankan oleh hakim. Yang ketiga, dia juga dalam menjalankan profesinya maupun di luar profesinya juga dia harus berperilaku arif dan bijaksana. Jadi silakan nanti kalian dapat membaca apa yang dimaksud dengan arif dan bijaksana ini melalui pedoman dan perilaku kode etik hakim yang nanti akan saya berikan di link web kuliah yang sudah disediakan. Kemudian prinsip kode etik yang keempat adalah hakim harus bersifat mandiri, artinya dia harus mengutamakan kemandirian dalam hal menjalankan profesinya maupun di luar profesi yang ia jalankan. Kemudian yang juga sangat penting di sini, hakim dalam hal menjalankan profesinya atau di luar profesinya, dia harus memiliki integritas yang tinggi. Artinya dia tidak boleh kemudian dengan mudah meminta atau menerima suap dari siapapun, sehingga kemudian integritas ini dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya oleh yang bersangkutan, akan tapi oleh yang bersangkutan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian kode etik yang berikutnya, yakni hakim harus bertanggung jawab terhadap tugas dan wewenangnya yang diberikan kepada yang bersangkutan baik oleh peraturan perundangan maupun terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai hakim. Kemudian kode etik yang berikutnya adalah dia harus menjunjung tinggi harga diri, jadi dia harus memiliki harga diri yang tinggi sehingga kemudian tidak mudah untuk ditekan atau kemudian diintervensi atau kemudian disuap oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab lainnya. Kemudian prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim yang berikutnya adalah dia harus bersifat disiplin tinggi, artinya dia harus menjadi contoh bagi lingkungan sekitarnya sehingga kemudian disiplin ini menjadi hal yang sangat penting yang harus dilaksanakan bagi segenap hakim yang ada di Indonesia. Kemudian yang kesembilan, prinsip kode etik hakim itu juga diharapkan dia berperilaku rendah hati, artinya tidak sombong atau menyombongkan diri terkait dengan jabatan atau statusnya sebagai hakim, sehingga kemudian dia dapat dijunjung tinggi atau kemudian dihormati oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ke-10, prinsip kode etik hakim yang sangat penting juga, yakni dia harus profesional, harus bertanggung jawab, harus memiliki kemampuan manajerial yang baik, harus memiliki keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kemudian nilai profesional ini sangat dibutuhkan, apalagi dalam era perkembangan teknologi informasi yang kemudian menuntut hakim juga bersifat terbuka terhadap arah perkembangan keilmuan hukum yang juga harus selalu diupdate oleh para hakim yang ada di Indonesia. Sedangkan yang berikutnya adalah sanksi etik terhadap hakim. Yang pertama, sanksi yang bersifat ringan, yang kedua, sanksi yang bersifat sedang, dan yang ketiga adalah sanksi yang bersifat berat.
Sanksi ringan di sini terdiri dari misalnya teguran lisan, jadi ditegur secara lisan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Juga yang kedua dapat dilakukan teguran secara tertulis. Dan yang ketiga, sanksi ringan itu dapat berupa juga pernyataan tidak puas secara tertulis. Jadi sanksi-sanksi ini dapat dikenakan kepada hakim baik oleh lembaga pengawasan internal maupun lembaga pengawasan eksternal, dalam hal ini adalah Bawas Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial. Sedangkan sanksi sedang itu biasanya terdiri dari 6 bagian. Yang pertama misalnya penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Yang kedua bisa penurunan gaji selama 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun. Kemudian penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun. Juga dapat diberikan sanksi sedang berupa hakim non palu paling lama 6 bulan. Jadi dia tidak diberikan perkara atau tidak didistribusikan perkara, atau bahkan yang kelima dia dapat dilakukan mutasi ke pengadilan lain yang kelasnya lebih rendah dari yang sebelumnya. Atau yang ketujuh, dia dapat kemudian diberikan sanksi yang bersifat sedang, yakni pembatalan atau penangguhan promosi kepada hakim yang melakukan pelanggaran etik tersebut. Kemudian setelah sanksi yang bersifat sedang, ada juga sanksi yang bersifat berat. Dia terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, dia dapat dibebaskan dari jabatannya. Artinya ketika hakim yang bersangkutan memiliki jabatan tertentu, misalnya ketua pengadilan negeri atau wakil ketua pengadilan negeri, maka dia dapat dibebaskan dari jabatan yang bersangkutan atau jabatan yang diembannya. Kemudian juga sanksi berat dapat berupa hakim non palu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun. Misalnya yang bersangkutan selama 6 bulan atau paling lama 2 tahun, dia tidak didistribusikan perkara atau bahkan tidak dapat mengadili perkara yang semestinya dapat ia laksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai hakim. Kemudian yang ketiga, sanksi berat dapat berupa penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun paling lama hakim yang bersangkutan tidak dinaikkan pangkatnya oleh karena melakukan pelanggaran kode etik yang bersifat berat, sehingga kemudian bagi yang bersangkutan diberikan sanksi yang sangat berat, yakni tidak dinaikkan pangkatnya selama paling lama 3 tahun. Kemudian sanksi berat dapat berupa juga pemberhentian tetap dengan hak pensiun. Jadi misalnya yang bersangkutan sudah berulang kali melakukan pelanggaran kode etik tertentu, sehingga kemudian dia dapat diberhentikan dengan tetap menerima hak pensiun atau tunjangan yang berhak didapat oleh yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir, sanksi berat, yakni dia dapat dikenakan pemberhentian dengan tidak hormat kepada hakim yang bersangkutan apabila kemudian hakim tersebut dipandang memenuhi unsur terkait dengan pedoman kode etik yang sudah ditentukan baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Komisi Yudisial. Itulah pedoman dan kode etik profesi hakim yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.